Ya. Maka dalam satu hadis saya sudah pernah sampaikan dalam khutbah Jumat tentang kisah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu punya saudari perempuan namanya Rubai' bintu Nadhr. Anha kanat latamat jariyah. Dia nampar seorang gadis, kemudian giginya patah, tamparan sangat kuat. Rubai' ini marah, kemudian dia tampar seorang gadis tersebut giginya patah. Akhirnya kalau gigi patah menimbulkan kisos, harus kisos dalam hukum Islam. Harus kisos, berarti giginya pula harus dipatahkan juga. Akhirnya keluarga dari Rubai' minta maaf kepada keluarga gadis tersebut. Namun mereka tidak maafkan. Akhirnya mereka menawarkan arsy, yaitu ganti rugi. Ya, sekian, satu gigi sekian-sekian, mereka tidak terima. Mereka maunya hanya dikisos. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Mereka tidak mau kecuali kisos. Akhirnya Nabi SAW didatangi dan tawaran semua itu ditolak oleh mereka, keluarga sang gadis. Akhirnya tidak ada keputusan kecuali kisos. Berarti Rubai' bintu Nadhr harus dipukul juga sampai giginya apa? Patah. Hal ini didengar oleh saudaranya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dalam perang Uhud, ya. Yang disebutkan tatkala dia meninggal maka ditemukan puluhan bekas tombak pedang di jasadnya sampai tidak dikenal tubuhnya. Sampai tidak dikenal tubuhnya, ya. Yang kenal adalah saudarinya dari jarinya. Dia ingat ini jari saudara saya. Adapun tubuhnya sudah hancur semuanya karena tikaman dan tombakan dalam perang Uhud tersebut, ya. Yang dia berkata kepada kaum Ansar, ya, la udra lakum, ya, an yusalla ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafrun yatruf. Dia mengatakan tidak ada uzur bagi kalian wahai kaum Ansar. Kalau sampai Nabi terluka sementara di antara kalian masih ada mata yang masih berkedip. Selama kalian masih hidup, mata masih bisa berkedip, harus membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau meninggal dalam perang Uhud tersebut. Intinya Anas bin Nadhr datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sirat faniyatu Rubai'. Ya Rasulullah, apakah gigi adikku atau Rubai' akan dipatahkan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Anas, al-qisas, kitabullah al-qisas." Ya Anas, tidak ada pilihan lain, harus dikisas. Ya. As-sin bis-sin. Gigi dengan gigi. Gigi patah maka harus dipatahkan juga. La tuksar faniyatuha. Anas mengatakan, "Wallahi," kata dia, demi Allah, gigi adikku tidak akan dipatahkan. Masyaallah, dia bersumpah. Demi Allah, di hadapan siapa dia bersumpah? Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, demi Allah gigi adikku tidak akan dipatahkan." Kata Rasul, "Ya Anas, al-qisas kitabullah." Ya Anas, ente mau apa? Ini Al-Qur'an. Subhanallah. Dia bersumpah, setelah dia bersumpah tiba-tiba keluarga dari gadis tersebut memaafkan. Subhanallah. Tiba-tiba keluarga dari gadis tersebut yang tadinya bersikeras untuk mengqisas tiba-tiba memaafkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar dan mengatakan, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Sungguh di antara hamba-hamba Allah, kalau ada yang bersumpah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Di antaranya siapa? Anas bin Nadhr. Demi Allah tidak akan dipatahkan giginya. Ternyata Allah kabulkan. Kenapa? Dia wali Allah. Sebagian kita sumpah bolak-balik. Demi Allah pasti menang, ternyata kalah. Misalnya. Demi Allah sudah mimpi 10 kali, ternyata kalah juga. Maksud saya, wali Allah beda. Wali Allah beda. Ya. Ini di antara kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi wali Allah dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.